Halo sahabat ekonomi, selamat datang di video kasus. Video kali ini kita membutuhkan tanggapan kalian dari kasus yang akan kita tayangkan. So, jangan sampai kehilangan info dari video ini ya. Kuy. Number 1. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, bahkan dapat menyebabkan kematian. Pada awal Maret 2020, Indonesia dikejutkan dengan 2 warga negaranya yang positif corona, yang merupakan warga daerah Depok. Setelah diselidiki, ternyata 2 orang ini telah berkontak langsung dengan warga asing Jepang yang tinggal di Malaysia dan sedang berkunjung menemui temannya di Indonesia. Number 2. Mengutip data Kementerian Koordinator Perekonomian, pertumbuhan sektor UMKM terus meningkat tiap tahunnya. Misalnya pada tahun 2018, UMKM berkontribusi sebesar 60% dari produk domestik bruto atau PDB. Begitu juga dari sisi serapan kerjanya. Sektor UMKM pada tahun yang sama ada sebanyak 121 juta pekerja yang bekerja di UMKM. Angka itu setara dengan 96% dari total jumlah tenaga kerja. Nah, adapun pengaruh COVID-19 terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Mari kita simak. Yang pertama adalah dari segi pasokan. Semenjak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, banyak para UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua adalah masalah cash flow. Banyak pelaku UMKM yang merasakan pendapatannya menurun. Penyebabnya adalah tidak adanya pelanggan yang membeli produk semenjak PSBB dan physical distancing diberlakukan. Dan yang ketiga, yakni dari anjloknya permintaan. Ketidakpastian pasar membuat permintaan akan barang menjadi berpengaruh. Adapun upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah yang dihadapi para pelaku UMKM, yaitu yang pertama, pemerintah mendorong 98% pelaku usaha mikro dan ultramikro untuk masuk ke dalam kelompok miskin baru. Yang kedua, penundaan cicilan dan bunganya hingga 6 bulan. Karena sebagian besar UMKM mengalami masalah keuangan, oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan pembiayaan dengan pajak yang disubsidi sehingga cash flow teratasi. Yang ketiga, pembiayaan UMKM dan koperasi melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Apalagi Teten mengakui masih ada 129 triliun rupiah dari 190 triliun rupiah KUR yang belum disalurkan. Yang keempat, mendorong agar belanja pemerintah diprioritaskan bagi produk UMKM. Apalagi Kemenkop UKM telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau disebut LKPP. Ada sekitar 735 triliun rupiah anggaran belanja pemerintah di tahun 2020. Dan yang kelima, UMKM harus berinovasi dan beradaptasi dengan market baru. Karena menurut Teten, situasi seperti ini menuntut pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk melakukan inovasi dan adaptasi market baru. Adapun cara yang dilakukan para pelaku UMKM untuk mengatasi masalah pasca pandemi. Yang pertama, lakukan inovasi produk berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, tetap perhatikan standar kualitas produk. Yang ketiga, maksimalkan layanan pengiriman hari yang sama. Jangan sampai menunda ya. Nah, setelah menonton video tadi, saatnya kalian memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Selamat menanggapi dan saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.